Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Haryani. Oke, di video sebelumnya kita sudah melakukan transaksi sampai nomor 10. Di video kali ini kita akan melanjutkan soal salon cantik untuk dokumen transaksi nomor 11. Dimana di sini bisa kita lihat di soal itu ada nota kontan atau penjualan tunai. Untuk penjualan silakan pilih menu sale lalu enter sales, lalu silakan pilih customernya. Kebetulan ini kan penjualan tunai dan di sini tidak ada customer dengan nama penjualan tunai, maka dari itu kita bikin dulu yang baru dengan klik tombol new, lalu kita buat untuk penjualan tunai. Dan sebelumnya untuk card ID-nya itu kan baru sampai C003, berarti untuk penjualan tunai itu C004. Kalau sudah silahkan di OK. Lalu sampai kembali lagi ke tampilan sebelumnya. Kita pilih lagi customernya, karena sudah ada penjualan tunai silahkan digunakan. Untuk termnya karena ini tunai berarti kan COD ya, tapi di sini di soal itu N/30, abaikan saja. Terus selanjutnya kita langsung ke invoice, kita gunakan yang KN01 dengan tanggal 13 Desember 2018. Customer PO nya di sini ada 122. Kita masukkan akunnya, kita pilih akun Fish Income, amountnya 6 juta rupiah seperti itu. Nah, karena tunai berarti pay today nya harus diisi sebesar 6 juta rupiah, sama ya nominalnya sampai balance due nya 0. Kita cek jurnalnya akan seperti ini. Penjualan tunai, akun receivable di debit, Fish Income di kredit, lalu yang kedua cash in bank dan akun receivable di kredit 6 juta rupiah. Kalau sudah silakan OK, lalu record untuk menyimpan. Kita cancel dulu, kita lanjutkan ke transaksi nomor 12. Penerimaan kas dari Nyonya Rinda, pelunasan faktur. Nah, karena ini penerimaan piutang berarti kita pilih sales lalu receive payment. Kita langsung pilih customernya Nyonya Rinda. Kita masukkan amount receipt-nya 3.800.000 rupiah dengan metode pembayaran cek karena di soal menggunakan cek. Lalu kita langsung ke ID, kita gunakan yang BKM 123 tanggal 14 Desember 2018. Selanjutnya tinggal klik amount applied lalu di enter. Cek jurnal, cash in bank di debit, akun receivable di kredit 3.800.000. Kalau sudah silahkan OK lalu record untuk menyimpan. Di cancel dulu, kita lanjutkan ke transaksi nomor 13. Oke, di sini kita masuk ke voucher kas kecil, pengeluaran kas kepada Nyonya Indah untuk keperluan pribadi. Maka kita pilih menu banking, spend money, pay from akunnya kita gunakan petty cash, lalu pay nya Nyonya Indah pemilik perusahaan, memo nya sesuai dengan keterangan. Lalu nomor cek kita gunakan yang V124 tanggal 17 Desember 2018. Amount yang dikeluarkannya 1 juta rupiah. Seperti ini. Untuk akunnya berarti kita pilih Indah Drawing ya untuk pengambilan pribadi. Cek jurnal, petty cash di kredit, Indah Drawing di debit 1 juta rupiah. Kalau sudah OK lalu record untuk menyimpan. Kita lanjut ke transaksi 14. Salon cantik mengeluarkan faktur, itu tandanya berarti salon cantik menjual jasa secara kredit. Maka menu yang dipilih yaitu sales, enter sales. Kita langsung pilih customernya kepada SMK Pasundan. Nah, bisa dilihat terminnya itu N/30, maka harus diganti dulu termnya
menjadi in a given dengan balance due day-nya 30. Lalu kita langsung masukkan fakturnya F12.2. Untuk tanggalnya masukkan tanggal 18 Desember 2018, maaf. Untuk customer PO-nya 123 di soal ada ya. Untuk akunnya tinggal pilih fixed income, amount-nya Rp4.500.000, lebih 0 ya. Kita hapus dulu 4.500.000. Nah, karena ini faktur berarti pay today-nya tidak boleh diisi. Kita cek jurnal. Akun receivable di debit, fixed income di kredit 4.500.000. Kalau sudah silahkan oke, lalu record. Kita cancel, lanjutkan ke transaksi nomor 15. Penerimaan kas dari Nyonya Dewi sebesar 2.500.000 untuk piutang sebesar 5 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2018 atas nama pelanggan Nyonya Dewi ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Berarti ini yang keterimanya 2.500.000 ya. Karena customernya sudah tidak ada atasnya Nyonya Dewi, berarti kita nggak bisa ke receive payment dan utangnya pun sudah dihapuskan. Maka menu yang kita pilih adalah banking receive money. Nah, untuk deposit akunnya, karena di soal ada cek, berarti kita menggunakan cash in bank. Untuk amount receive-nya kita masukkan Rp2.500.000 dengan metode cek. Memonya penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Penerimaan piutang yang telah dihapuskan dari Nyonya Dewi. Seperti ini ya. Untuk ID-nya kita gunakan yang BKM tanggal 20 Desember 2018. Untuk akunnya berarti karena ini sudah dihapuskan maka berpengaruh ke akun ini ya, allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Seperti itu. Kita cek jurnal. Cash in bank 2.500.000 bertambah di debit, allowance for doubtful debt di kredit 2.500.000. Kalau sudah silakan di oke. Lalu silakan di record. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 16. Ini di cancel dulu. Voucher kas kecil kepada Bapak Rohiman, perbaikan atap toko yang rusak masuk sebagai beban operasional lain-lain atau other operating expense. Nah, berarti kita pilih banking lalu spend money. Pay from akunnya karena kas kecil berarti kita pilih petty cash. Pay-nya berarti Bapak Rohiman, Jalan Dewi Sartika, Bandung. Untuk memonya kita gunakan perbaikan atap toko yang rusak. Untuk nomor ceknya kita gunakan V125 tanggal 26 Desember 2018, amount-nya Rp800.000. Seperti itu. Nah, tadi sesuai keterangan masuk ke other operating expense. Kita cari other operating expense sebesar Rp800.000. Petty cash di kredit, other operating expense di debit sebesar Rp800.000. Kalau sudah oke, lalu record untuk menyimpan. Kita cancel dulu. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 17. PT Mitra Jaya mengeluarkan faktur, tandanya kita yang membeli ya. Berarti pembelian itu kita pilih menu purchase lalu enter purchase. Suppliernya PT Mitra Jaya kita pilih. Untuk terminnya di sini di soal ada N/30, kita ganti dulu menjadi in a given of day. Balance due day-nya 30. Kita masukkan untuk purchase-nya G11 atau G11 tanggal 29 Desember 2018. Untuk supplier inventory-nya 34C.
ya. Amountnya kita masukkan, akunnya berarti bisa dilihat ini pembelian untuk pewarna rambut dan sampo. Itu artinya bisa dimasukkan di sini. Yang pertama misalkan pewarna rambut yang pertama akunnya bisa satu-satu ya. Berarti kalau pewarna rambut itu masuk ke supply ya, atau ke perlengkapan, karena bisa habis kurang dari 1 tahun. Amountnya untuk pewarna rambut itu kita masukkan Rp300.000 kalau mau di satu-satu ya. Terus yang kedua ada sampo. Untuk akunnya sama, pilih akun supply. Kalau ada pertanyaan oke, dengan nominal Rp1.000.000 seperti ini. Oke, di sini bisa dilihat balance due-nya Rp1.300.000 totalnya ya. Bisa dicek jurnal, karena ini faktur berarti pay today-nya tidak boleh diisi. Akun payable dikredit 1.300.000, supply di debit 1.300.000. Kalau sudah silakan oke, lalu record untuk menyimpan. Kalau ada pertanyaan silahkan di cancel atau bisa di ignore all ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan pilih no. Ini di cancel dulu. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 18. Pengeluaran kas kepada Bank Permata untuk membayar angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Berarti kita pilih untuk pengeluaran itu banking spend money, untuk pay from akunnya cash in bank karena ada cek. Untuk pay-nya berarti Bank Permata kantor cabang Muhammad Toha Bandung. Untuk memonya pembayaran angsuran bulanan jangka panjang. Nomor ceknya BKK 124 tanggal 30 Desember 2018. Amount yang dikeluarkan kita lihat di soal itu seluruhnya Rp5.200.000. Nah, untuk akunnya yang pertama bisa dilihat pinjaman, berarti kita masukkan akun ini ya, Bank Permata Loan. Nah, di sini muncul otomatis 5.200.000, sedangkan di soal itu 5 juta. Berarti kita ketik ulang sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan yang 200.000-nya itu interest expense ya, atau beban bunga. Kita cek jurnal. Cash in bank di kredit, Bank Permata Loan di debit, interest expense di debit Rp200.000. Kalau sudah oke, lalu record untuk menyimpan, silahkan di cancel. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 19. Bukti memorial, berarti ini sudah masuk ke penyesuaian. Di sini ada data penyusutan aktiva tetap bulan Desember ya. Berarti untuk penyesuaian silakan pilih akun lalu record journal entry. Untuk general jurnalnya kita gunakan yang BM123 tanggalnya 31 Desember. Untuk memonya penyesuaian ini ya, penyesuaian penyusutan aktiva tetap. Nah, di sini sudah jelas penyusutannya itu Rp800.000, maka akunnya itu beban penyusutan. Beban itu akan ada di akun 6. Kita cari depreciation expense. Untuk penyusutan nominalnya Rp800.000. Lalu untuk di kreditnya itu masuk ke akumulasi ini ya, akumulasi penyusutan atau akun depreciation equipment, di kredit sebesar Rp800.000. Nah, kalau mau cek jurnal seperti ini, depreciation expense di debit Rp800.000, di kredit akumulasi depreciation equipment Rp800.000. Kalau sudah oke, lalu di record untuk menyimpan. Kita lanjut ke transaksi terakhir, yaitu transaksi nomor 20, masih penyesuaian. Kita masukkan general jurnalnya terlebih dahulu. Untuk pemonya ini penyesuaian akhir periode ya.
penyesuaian akhir periode. Nah, ini ada dua data penyesuaian akhir periodenya, itu yang pertama untuk persediaan akhir supply. Ini diketahui persediaan akhir supply-nya itu dinilai 8 juta. Maka kita masukkan dulu akunnya, itu beban persediaan atau beban perlengkapan ya. Beban persediaan perlengkapan. Kita cari office supply expense di debit. Untuk nominalnya berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah supply atau perlengkapan keseluruhannya. Kita cari, bisa dilihat di atas di sini ada list. Silahkan pilih akun. Nah, di sini bisa dilihat di tab aset. Kita cari yang supply, yaitu nominalnya 10.350.000. Sedangkan di sini persediaan akhirnya itu dinilai sebesar 8 juta rupiah. Maka kita harus menghitung dulu 10.350.000 rupiah itu kita anggap sebagai persediaan awal dikurangi persediaan akhir. 10.350 dikurangi 8 juta itu hasilnya berarti 2.350.000 rupiah. Nah, itu yang dimasukkan ke nominalnya. Berarti itu yang sudah menjadi bebannya. Oke, kita masukkan 2.350.000 rupiah. Seperti ini. Maka di kreditnya yang berkurangnya yaitu supply ya, sebesar sama 2.300.000 rupiah. 2.350.000 rupiah. Nanti kalau sudah direcord kita cek dulu lagi supply-nya harus berubah menjadi yang sebenarnya, yaitu 8 juta. Ini kan belum direcord ya, maka masih 10.350.000 rupiah. Kita close dulu. Masih ada satu lagi untuk penyesuaiannya, yaitu beban asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 1.500.000 rupiah. Maka debitnya itu beban asuransi atau insurance expense. Kita cari. Nominalnya sudah ada, tinggal kita masukkan 1.500.000 dan di kreditnya berarti masuk ke prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka, di kredit 1.500.000. Oke, sudah beres berarti untuk penyesuaian yang terakhir. Kita record dulu sebelum kita cek. Nah, kita cek dulu, tadi kan persediaan akhirnya itu harusnya 8 juta, sedangkan di nominal yang tadi masih 10.350. Bisa, caranya itu bisa klik list lagi, lalu pilih akun, kita cari supply, apakah sudah 8 juta. Nah, ini sudah berubah ya, sesuai dengan soal, yaitu 8 juta rupiah. Karena tadi penyesuaiannya sudah kita simpan atau sudah direcord. Nah, ini sudah menandakan saldonya itu saldo yang sebenarnya real di lapangannya itu sebesar 8 juta rupiah. Oke, kalau sudah silahkan di close. Alhamdulillah dari transaksi 1 sampai 20 sudah beres kita input, kita jurnal. Selanjutnya kita akan mengecek ini ya, laporan keuangan. Di sini ada bisa dua pilihan, bisa ke report yang di atas atau yang di bawah. Saya pilih yang di bawah ya. Nah, pilih tab akun. Yang pertama kita akan melihat profit and loss accrualnya atau laporan laba ruginya. Nah, di sini bisa diklik profit and loss-nya, double klik, 2 kali klik. Di sini date from-nya silakan pilih Januari, to-nya sampai Desember ya. Kalau sudah, silakan di display. Nah, ini muncul. Nah, kalau tidak ada tanda kurung, tandanya profit atau loss, tandanya hasil dari inputan kita itu menandakan bahwa si perusahaan salon cantik itu laba ya, laba sebesar 56.700.000 rupiah. Nah, untuk misalkan nanti mau di print ya, tinggal kalian teman-teman semuanya tinggal diklik tanda print yang ada di bawah seperti ini. Lalu cari printer yang ready-nya, tinggal diklik print seperti ini, nanti akan muncul hasil printernya. Oke, sangat mudah sekali ya, seperti itu. Ataupun misalkan mau disimpan dalam bentuk PDF. Kalau dalam bentuk PDF, nanti silahkan diklik send to, lalu pilih format PDF. Nah, nanti diarahkan mau disimpannya di mana.
karena sebelumnya saya punya punya folder, misalkan kita pilih di dokumen ya, di dokumen lalu cari folder kita, misalkan di sini dibuka, tinggal di misalkan file name-nya kita tambah lagi ya, profit and loss salon cantik. Nah seperti ini, tinggal di save, nanti PDF-nya itu tinggal dibuka, akan ada di folder yang sudah barusan dipilih. Oke, selanjutnya setelah laporan laba rugi, kita lihat laporan neraca atau balance sheet. Di sini di atas itu ada standar balance sheet. Di sini bisa langsung di display. Ya, di sini sudah ada. Bentuknya seperti ini, sama seperti tadi. Kalau mau di print silahkan tinggal klik print, kalau mau dibentuk PDF juga bisa, ataupun dalam bentuk Excel ya juga bisa, atau langsung dikirim email juga bisa. Seperti itu. Yang terakhir di close dulu. Yang terakhir yang kita akan lihat itu adalah laporan arus kas. Kita pindahkan dulu tabnya ke tab banking. Nah di sini ke tab banking, di sini kita pilih ada check and deposit. Kita pilih statement of cash flow untuk laporan arus kas. Silakan di display. Nah seperti ini. Di sini date from-nya harus 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Maka hasilnya seperti ini. Nah itu ya, mau di print boleh, tinggal diklik print, nanti pilih printer yang ready-nya yang mana. Silakan di print ataupun bisa disimpan melalui PDF seperti itu. Kalau sudah, silakan di close. Nah, untuk laporan keuangannya sudah. Yang terakhir kita akan membackup file Mayob. Nah, backup file itu untuk apa? Untuk menjaga misalkan file kita terjadi kerusakan atau kehilangan ya. Jadi kita ada backupnya nanti. Di sini kalian bisa, teman-teman bisa pilih menu file, lalu pilih backup. Nah, di sini silakan pilih backup all data sama check company file for error ya. Jadi nanti kita mempunyai cadangan filenya gitu. Ketika misalkan file yang sebelumnya itu kena virus ataupun rusak dan sebagainya. Kalau sudah, silakan continue. Nah, silakan di OK, nanti diarahkan seperti tadi mau disimpan di mana. Misalkan mau di dokumen lagi boleh, ataupun di di folder yang lain juga boleh ya. Tinggal dipilih, cari lagi folder dengan nama teman-teman biar memudahkan. Nah, di sini sudah ada file name-nya, bisa kita rubah misalkan menjadi backup salon cantik. Nah, kalau sudah silakan di save. Nah, prosesnya sampai seperti itu sudah beres ya. Kita lihat tadi saya menyimpannya di dokumen, di folder yang ini ya, apakah sudah ada. Nah, ternyata sudah ada ya. Bisa dilihat di sini backup salon cantik. Jadi, untuk cadangannya atau backup filenya itu sudah ada. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dari video part 1 sampai part terakhir untuk soal Mayob Salon Cantik ya, perusahaan jasa. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe, like and comment ya teman-teman. Jangan lupa nanti tonton video selanjutnya lagi. Baik, terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.